Viral, istri prajurit TNI sindir Jokowi, potong bebek angsa di Kuali, gagal urus bangsa minta 3 kali. Wah, harus ditangkap ini orang. Potong bebek angsa masak di Kuali, gagal ngurus bangsa minta 3 kali. Bohong kesana, bohong kesini. 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Nggak usah ditanggapi. Sekarang kan masa pandemi, kita fokus ke kegiatan-kegiatan yang produktif aja. Membantu sama lain. Kalau ngurusi yang kayak gitu itu nggak ada habisnya. Sebuah postingan istri anggota TNI menyindir Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Istri prajurit TNI itu terang-terangan memposting tulisan potong bebek angsa di Kuali. Gagal urus bangsa, minta 3 kali. Selain itu ada pula logo bertuliskan lengserkan Jokowi, bubarkan PDIP. Cuitan potong bebek angsa istri prajurit TNI itu kini ramai diperbincangkan dan dibagikan di berbagai media sosial. Isu yang dihembuskan juga adalah penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden periode 3. Merujuk pada aturan yang ada, istri prajurit TNI itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Yang pertama, saya meminta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas ya, semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu 10 April kemarin. Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Ini perlu diperjelas, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden yang berhubungan dengan 3 periode. Jokowi juga menegaskan kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024. Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tak bermanfaat tambahnya. Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan tidak terjadi di pemilu 2024. Meski Jokowi secara tegas menolak, masyarakat juga perlu mewaspadai hoax atau berita bohong yang berkaitan dengan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Anggota DPR RI Jimli Asyidik mengatakan jangan percaya pada semua berita hoax, fake news, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan mendukung 3 periode, ya sebaiknya dilaporkan saja ke polisi. Masyarakat diminta untuk mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan pemilu yang beredar di dunia maya. Karena di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoax alias tidak benar atau bahkan mengadu domba. Presiden Joko Widodo, kata Jimli, sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Presiden menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada 2 November 2024. Tahapan pemilu juga akan dimulai pertengahan Juni 2022. Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimli mengusulkan agar elit partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat
kepastian. Tidak ada parpol lagi yang bermain-main dalam urusan serius. Di mana sebelumnya, banyaknya pembicaraan terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden membantik reaksi banyak pihak. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Ginsang mengatakan pembicaraan terkait pemilu merupakan kewenangan lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif. Menurutnya, semua pihak harus menghormati hal itu. Jikapun ada, katakan pemilu yang akan diperpanjang sesuai dengan data. Loh, memang Anda siapa? Karena semua akan kembali lagi ke legislatif, kata Junimart yang juga politisi PDIP. Menurutnya, pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 sudah diputuskan Komisi 2 DPR. Jadwal pemilu serentak 2024 juga sudah disepakati pada 14 Februari, sedangkan pilkada serentak pada 2024 pada 27 November 2024. Lalu kalau sudah diputuskan, kenapa harus ribut? Masalah tunda, perpanjang, mundur atau apapun menyangkut pemilu itu adalah kewenangan legislatif bukan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kata politikus PDIP itu. Sebuah postingan istri anggota TNI menyindir Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Istri prajurit TNI itu terang-terangan memposting tulisan potong bebek angsa di Kuali. Gagal urus bangsa, minta 3 kali. Selain itu ada pula logo bertuliskan lengserkan Jokowi, bubarkan PDIP. Cuitan potong bebek angsa istri prajurit TNI itu kini ramai diperbincangkan dan dibagikan di berbagai media sosial. Isu yang dihembuskan juga adalah penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden periode 3. Merujuk pada aturan yang ada, istri prajurit TNI itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Yang pertama, saya meminta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas ya, semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu 10 April kemarin. Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. Ini perlu diperjelas, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden yang berhubungan dengan 3 periode. Jokowi juga menegaskan kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024. Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tak bermanfaat, tambahnya. Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik sara. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya.